saya akan coba membahas saat ini yaitu tentang proses-proses penegakan hukum di Indonesia yang lainnya. Kita masih ingat kasus Pak Firly, mantan ketua KPK. Saya nggak tahu kasus itu jadi gimana ini. Tetapi kasus dari Menteri Perdagangan, mantan Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 16, yaitu Pak Tom Lembong, ngangkat ke pengadilan. Berjalan di kejaksaan. Artinya diproses di kejaksaan dan Pak Tom saat ini menjadi tahanan di kejaksaan. Kemudian rame-ramelah Komisi 3 DPR memanggil kejaksaan. Lalu dengar pendapat dengan Jaksa Agung. Ya, karena Pak Tom Lembong mungkin menteri. Sehingga kasus menjadi ramai dan Komisi 3 segera menanggapi. Ya. Dulu kasus dari Ronald Tanur juga begitu, cepat sekali Komisi 3 menanggapi. Ya. Tapi kasus Pak Firly, nggak tahu ini, Komisi 3 itu kok tidak menyinggung dan tidak memproses. Ya. Demikian juga dialami dengan satu kasus dari satu koperasi di Solo. Manajernya namanya, ada satu koperasi di Solo, manajernya namanya Cherry. Ya. Koperasi ini berdiri tahun 2005. Dia punya nasabah, dan kemudian nasabah ini berhutang 3,5 miliar. Dijaminkan 9 tanah. 5 dari 9 tanah dipasang hak tanggungan. Lalu kredit ini macet. Tahun 2007 dilakukanlah eksekusi lelang terhadap sertifikat yang dipasang hak tanggungan. 1 sertifikat laku, sedangkan 4 sertifikat tidak terjual. Sementara itu dari penghutang meninggal dunia dan kemudian ahli warisnya berjanji untuk melunasi hutang. Namun karena tidak dilunasi, hutang terus membengkak. Tahun 2017 dilakukanlah lelang. Koperasi ini memang izin dari Dinas Koperasi berakhir tahun 2015 dan tidak memperpanjang karena koperasi dengan adanya hutang tidak kebayar ini jadi tidak punya dana untuk diputar sehingga koperasi tidak memperpanjang izin. Kerjaannya koperasi ini adalah menagih hutang-hutang dari anggota. Setelah dapat lalu dikembalikanlah uang itu kepada anggota yang menyimpan dana. Ya, jadi pengurus kerjaannya adalah nagih hutang kemudian mengembalikan. Tahun 2017 seperti tadi saya singgung, koperasi ini mengajukan lelang atas 4 sertifikat yang belum terbayar. Lelang hak tanggungan ini diajukanlah di KPKNL Purwokerto. Oleh KPKNL semua persyaratan diperiksa dan semuanya lengkap. Lalu dilakukanlah lelang. Lelang online, karena saat itu sudah bisa online, dilakukanlah lelang online. Setelah dilakukan lelang, kemudian terjual, ternyata tidak mencukupi hutangnya. Sehingga 1 tahun kemudian, tahun 2018, koperasi ini memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengajukan gugatan sisa hutang. Pengacara mengajukan gugatan sisa hutang dan memohon dilakukan sita jaminan terhadap 4 tanah yang tidak dipasang hak tanggungan. Namun yang terjadi adalah koperasi ini dilaporkan polisi. Laporannya adalah memberikan surat palsu dan memberikan keterangan palsu. Laporannya tahun 2018. Lapor di Barreskrim lalu dilempar Polda karena jumlahnya kecil. Ya. Lalu diproseslah. Diproses semua.
keluar SPDP pertama. Masih sesuai dengan laporan, yaitu tentang pemalsuan surat dan bukan keterangan palsu. SPDP pertama dikembalikan oleh kejaksaan. Menurut peraturan Jaksa Agung, SPDP yang dikembalikan itu berarti perkara tidak dilanjutkan. Tapi yang terjadi terbit SPDP 2, tidak ada laporan polisi lagi. Tidak ada laporan, tiba-tiba terbit SPDP kedua. Sehingga dengan dasar SPDP kedua, mintalah perlindungan hukum ke Barreskrim. Dilakukan gelar di Barreskrim. Rekomendasi gelar memerintahkan supaya dihentikan dalam waktu 1 bulan sejak gelar. Itu tahun 2001 bulan Juni 2001. Tapi yang terjadi, rekomendasi gelar kasus di Barreskrim tidak dijalankan. Kasus ini berlanjut lagi. Namun kejaksaan kembali mengembalikan SPDP yang kedua. Pada tanggal 10 Desember 2021. Namun yang terjadi, SPDP dikembalikan, tetapi justru si Cari ini statusnya naik jadi tersangka. Jadi SPDP dikembalikan, statusnya naik dari tersangka. Setelah naik dari tersangka, diperiksalah sebagai tersangka. Lalu Cari minta perlindungan dari Mabes Polri. Setelah perlindungan Mabes Polri, keluarlah SPDP yang ketiga. Tahun 2022. SPDP yang ketiga. Jadi, yang pertama sudah dikembalikan, berjalan lagi. Yang kedua dikembalikan, berjalan lagi. Diperiksa tersangka. Lalu yang ketiga, status keluar SPDP yang ketiga, statusnya berubah sebagai terlapor, bukan tersangka. Namun pada bulan September tahun 2022, Cari dipanggil sebagai tersangka. Diperiksa, ditahan. Setelah tahan sekitar 2 minggu, 10 hari 2 minggu, berkas dinaikkan kejaksaan. Ditahannya dengan pasal pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. Di kejaksaan ditahan hal yang sama. Lalu kemudian setelah itu keluarlah dakwaan. Ya, karena sudah dilimpahkan pengadilan, keluarlah dakwaan. Dakwaannya bisa bertambah. Pasal yang lain yaitu pasal penggelapan dan penipuan. Ya, padahal kalau kita lihat dari penahanannya itu pemberian keterangan palsu dan pemalsuan, berarti tidak ada P19. Karena pemanggilan sebagai tersangka masih dalam pasal itu. Tetap tidak ada P19, tapi bisa tambah dakwaan. Menurut petunjuk kejaksaan kan nggak bisa. Kalau ingin menambah, jaksa ingin menambah dakwaan, itu kan harus memberikan saran kepada penyidik. Sehingga penyidik melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saran dari kejaksaan. Ya. Sidang dan sebagainya, lalu kemudian di Pengadilan Negeri Purwokerto diputus bebas. Karena berdasarkan bukti, Cari ini menjalankan kuasa dari pengurus. Dia ada kuasa. Jaksa mengajukan kasasi. Ya. Menariknya di dalam tuntutan jaksa waktu menuntut itu meminta supaya Cari dituntut 3 tahun dan barang bukti 4 sertifikat yang tidak dipasang hak tanggungan. Jadi tidak ada masalah. Yang disengketakan saya nggak tahu lelangnya atau hutangnya. Padahal hutangnya notarial. 4 sertifikat yang tidak dipasang hak tanggungan dimohonkan agar diputus dikembalikan pada pelapor. Ya, ini aneh sekali. Tetapi saya katakan Pengadilan Negeri Purwokerto membebaskan. Jaksa kasasi. Dan hebatnya di kasasi, segala tuntutan jaksa dikabulkan, putusan Purwokerto dibatalkan. Cari dihukum 2 tahun, terbukti pidana. Padahal lelang itu dilakukan oleh KPKNL. Hasil lelang masuk ke rekening koperasi. Lalu kemudian Cari menjalankan sebagai kuasa. Dari koperasi diputuskan oleh pengurus, digunakan untuk mengembalikan simpanan anggota yang lain. Yang dilelang hak tanggungan. Ya. Kemudian putusan yang selanjutnya adalah
barang bukti tadi 4 sertifikat yang tidak dipasang hak tanggungan dikembalikan ke pelapor. Nah ini hebat sekali. Jadi enak itu pelapor, nggak bayar utang, jaminannya bisa kembali. Lalu selanjutnya Majelis Hakim Kasasi mengatakan ada ikatan batin antara Cherry dengan pengacaranya, sehingga berkasnya dikembalikan ke Polda untuk memeriksa pengacaranya dalam kaitan pasal 55. Jadi hanya untuk menggeret seorang pengacara maka harus dibutuhkan rekayasa yang luar biasa. Cherry sudah menjalani hukuman saat ini dan kemudian sudah sedang dalam tahap bebas bersyarat. Tetapi kasus belum selesai. Dan kaitannya dengan pengacaranya. Dari titik ini saya ingin menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kemudian judi dikatakan darurat, saya nggak yakin judi sebagai darurat. Kalau narkoba dikatakan negara dalam keadaan darurat, saya nggak yakin. Yang menjadi darurat itu sebenarnya penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dalam keadaan darurat sakit parah di ICU. Yang mengakibatkan semua bentuk rekayasa, semua bentuk kejahatan tidak terbongkar. Semua asal dekat dengan penguasa kemudian bisa jalan. Contohnya Ivan, setelah kebongkar kemudian ya merembet ke kasus yang lain. Contohnya pegawai pajak tadi, setelah kebongkar merembet kasus yang lain. Kalau dulu-dulunya nggak kesentuh. Pokoknya siapapun yang dekat dengan penguasa selamat. Tetapi dengan kekuatan rakyat dan teknologi media sosial yang namanya viral, rupa-rupanya ini kekuatan terakhir dari rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintah saat ini. Dengan kekuatan itu kemudian semuanya menjadi berantakan. Saya akan coba ungkap kelanjutan kasus Cherry dengan kaitannya penegakan hukum, potret penegakan hukum di Indonesia saat ini dan masa depan.